Namanya Pak Sidik, lelaki setengah baya yang telah menjalani hidup dalam kesunyian dan rutinitas. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya seorang satpam malam di sebuah rumah megah di pinggiran kota, rumah milik seorang juragan kaya bernama Pak Broto, yang kekayaannya seakan tak pernah habis digerus zaman. Setiap malam, sejak 5 tahun lalu, Pak Sidik menjaga rumah itu dari pukul 6 sore hingga fajar menyingsing. Ia datang tepat waktu, mengenakan seragam rapi dan topi lusuh yang menjadi ciri khasnya. Tubuhnya masih tegap meski rambutnya mulai memutih. Ia bukan pria banyak bicara. Ia menyapa dengan anggukan, tersenyum seadanya, dan lebih suka duduk diam di pos kecil di sudut halaman rumah mewah itu. Dunia malam adalah dunianya, dan sunyi telah menjadi sahabat akrab. Rumah yang dijaganya berdiri megah seperti istana, lengkap dengan taman belakang seluas lapangan sepak bola, gazebo berhias patung-patung putih, serta kolam ikan yang airnya selalu bersih dan jernih. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang diam-diam memerhatikan. Kadang, angin malam terasa terlalu dingin walau tidak hujan. Kadang, lampu taman yang baru diganti tiba-tiba mati tanpa sebab. Tapi Pak Sidik tak pernah banyak bertanya. Baginya, tugas adalah tugas. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Langit hitam bertabur bintang, jalanan sepi, dan suara jangkrik menjadi irama pengantar pulang. Sekitar pukul 5 pagi, selepas menyelesaikan tugas ronda terakhir, Pak Sidik berjalan kaki pulang ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari perumahan elit itu. Matanya sayu, langkahnya pelan, pikirannya kosong, sampai ia melihat sesuatu di ujung tikungan jalan. Seekor kucing tergeletak di aspal, tubuhnya gemetar, darah mengalir dari salah satu kakinya. Entah mobil siapa yang menabraknya, tapi si pengendara pasti tak peduli. Pak Sidik mendekat perlahan, lalu berjongkok. Cahaya pagi yang redup memperjelas bulu kucing itu, 3 warna bercampur, putih, oranye, dan hitam. Bulu-bulu itu tampak kusam dan lengket oleh darah, tapi matanya masih terbuka, menatap Pak Sidik dengan sorot ganjil, pasrah, namun tidak biasa. Orang Jawa menyebut kucing seperti itu, kembang telon, dan banyak yang percaya bahwa kucing jenis itu membawa tuah. Tapi ada pula yang bilang bahwa mereka adalah perantara alam lain, makhluk langka yang bisa melihat yang kasat mata. Namun Pak Sidik bukan orang yang percaya tahayul. Yang ia lihat saat itu hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan. Tanpa ragu, ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan jaket lusuh, dan membungkus tubuh si kucing. Ia bawa pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana. Rumah mungil dengan 1 kamar, 1 dapur, dan ruang depan yang juga berfungsi sebagai tempat tidur saat udara terlalu panas. Ia letakkan kucing itu di atas kain lap bersih, mengambil air hangat, membersihkan lukanya semampu yang ia bisa. Tangannya cekatan meski bukan dokter hewan. Ia potong sedikit kain bekas, membalut kaki kucing yang robek. Hari-hari berikutnya dilalui Pak Sidik dengan merawat si kembang telon. Ia menyuapi dengan tangan, membersihkan luka setiap pagi, dan bahkan menyisihkan uang makan untuk membeli makanan kaleng. Kucing itu, perlahan, mulai sembuh. Luka-lukanya kering, jalannya tak lagi pincang, dan bulu-bulunya kembali mengilap seperti sebelumnya. Namun yang membuat Pak Sidik sedikit heran, kucing itu tak pernah mengeong, tapi selalu duduk menatap ke arah tertentu di dalam rumahnya, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan, ketika malam datang, kucing itu sering duduk di jendela, memandangi langit seperti menunggu sesuatu. Beberapa kali, Pak Sidik melihat ekornya berdiri tegak dan matanya menyala terang ketika bulan purnama menggantung. Ada malam ketika ia terbangun dan mendapati kucing itu berdiri tegak di atas lemari, menatap lurus ke sudut ruangan yang gelap. Sekilas, Pak Sidik merasa ada bayangan lain berdiri di sana. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Kucing itu tetap diam, hanya ekornya yang bergerak-gerak perlahan. Anehnya, sejak kehadiran kucing itu, suasana di rumah kontrakan Pak Sidik berubah. Udara menjadi lebih tenang, tidur jadi lebih nyenyak, dan mimpi buruk yang dulu sering ia alami, perlahan hilang. Kadang, saat pulang kerja dan membuka pintu, ia merasa seolah seseorang telah membersihkan ruangan. Lantai terlihat lebih bersih dari biasanya,
Bahkan ia pernah menemukan seikat dupa kering yang tidak pernah ia beli di atas meja kayu tuanya. Namun ia tidak berpikir macam-macam. Dalam hidupnya, Pak Sidik terbiasa bersyukur pada hal-hal kecil. Baginya, menyelamatkan makhluk hidup adalah tindakan manusiawi. Ia tak pernah meminta balasan. Tapi ada satu hal yang ia mulai sadari. Sejak merawat si kembang telon, perasaan hatinya jadi lebih peka. Ia jadi lebih sering memperhatikan suara di balik dinding, bisikan di balik dedaunan, dan tatapan kosong dari mata para pembantu rumah Pak Broto yang makin hari makin gugup. Meski begitu, ia tetap datang bekerja. Di pos satpam, kembang telon sering ikut duduk di bangku kecil, memejamkan mata, seolah mengawasi bersama tuannya. Para pekerja mulai memperhatikan. Ada yang bilang, kehadiran kucing itu membawa hoki. Ada pula yang bilang kucing itu tak seharusnya dibawa ke tempat kerja. Tapi Pak Broto tidak pernah melarang. Bahkan suatu malam, Pak Broto lewat dan berhenti sejenak di pos jaga. Ia memandang kucing itu dengan tatapan lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil dan berkata, "Kucingmu menarik, Pak Sidik. 3 warna ya?" Kembang telon. Langka itu. Pak Sidik hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang telah lama mengintainya dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengikatnya, dengan syarat yang tak pernah ia pahami. Dan kembang telon, diam-diam duduk di pojok, membuka matanya perlahan. Matanya yang tak seperti kucing biasa, tapi lebih seperti penjaga yang sudah ada sebelum manusia pertama membuka mata. Sejak malam itu, ada yang berubah dalam keseharian Pak Sidik, meskipun ia sendiri tak berani mengakuinya secara gamblang. Perubahan itu begitu halus, begitu samar, namun jelas bagi siapapun yang cukup peka. Udara di rumah kontrakannya kini seperti membawa aroma hutan, tanah basah, dan bunga liar, meski ia tidak pernah menanam apapun di pekarangan kecilnya. Kembang telon semakin tenang, semakin diam, namun setiap geraknya seperti memiliki makna. Kadang hanya duduk di sudut kamar, kadang berjalan perlahan ke arah dapur lalu menatap ke atas, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari atap rumah. Namun semua keanehan itu tidak menggoyahkan rutinitas Pak Sidik. Ia tetap berangkat kerja seperti biasa, tetap duduk di pos penjagaan rumah juragan Pak Broto setiap malam, dan tetap memegang buku catatan ronda meski tak banyak yang ditulis. Rumah besar itu berdiri seperti istana batu, kokoh, mahal, megah, namun dingin. Sangat dingin, bahkan jika dibandingkan dengan rumah-rumah mewah lainnya di kompleks itu. Dari luar, rumah itu tidak berbeda dari rumah orang kaya lainnya. Lampu temara menyorot taman depan, pagar hitam menjulang tinggi, dan di baliknya terdapat rumah bertingkat 3 bergaya kolonial. Tapi mereka yang bekerja di sana, termasuk pembantu, tukang kebun, dan supir, tahu bahwa rumah itu memiliki batas tak kasat mata. Ada bagian-bagian yang tidak boleh dibersihkan. Ada ruangan yang tidak boleh dimasuki. Ada lorong belakang yang selalu tertutup dan tidak pernah dibuka, bahkan oleh pemilik rumah sendiri. Pak Sidik sendiri sudah lama menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Ia pernah mendengar bisikan dari dinding luar, mencium aroma dupa menyengat padahal tak ada yang menyalakan dupa di area penjagaan. Ia juga pernah melihat bayangan putih melintas di kaca balkon lantai 2 padahal Pak Broto mengaku sedang keluar kota. Tapi seperti biasa, Pak Sidik bukan orang yang suka mencampuri hal-hal yang bukan urusannya. Ia hanya menjaga. Itu saja. Namun malam itu berbeda. Ketika Pak Sidik duduk di pos jaga seperti biasa, ia mendapati kembang telon duduk diam di bawah lampu taman, menatap ke arah rumah juragan. Matanya menyipit, telinganya mendengus pelan. Ekornya bergoyang-goyang pelan seperti mengendus kehadiran sesuatu yang tak disukai. Dan saat itulah Pak Sidik mencium aroma asing, wangi menyengat seperti bunga bangkai dicampur darah segar, yang menguar dari arah belakang rumah. Ia menatap arlojinya. Pukul 2 dini hari. Udara terasa lebih pengap dari biasanya, meskipun angin malam harusnya sejuk. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Lalu samar-samar terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula binatang,
melainkan semacam suara erangan berat yang ditarik paksa keluar dari mulut sesuatu yang seharusnya tak punya suara. Pak Sidik berdiri perlahan, menatap ke arah taman belakang yang gelap. Lampu-lampu taman di sisi timur tiba-tiba padam satu persatu, seperti dihisap oleh kegelapan yang menjalar. Kembang telon mengeong pelan. Suara pertama yang dikeluarkannya sejak ditolong. Mengeong panjang dan berat, seperti memberi peringatan. Lalu ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah Pak Sidik, seolah ingin mengajaknya pergi dari tempat itu. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Sopir turun dan membuka pintu, lalu muncullah Pak Broto dari dalam, mengenakan jas hitam dan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Pak Broto tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pagar, memandang ke arah Pak Sidik, lalu ke arah kembang telon. Matanya sempat menajam, seperti mengenali kucing itu. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk pelan dan masuk ke rumah. Tapi yang membuat Pak Sidik bergidik bukanlah tatapan Pak Broto, melainkan bayangan yang tampak berdiri di belakang pria itu, bayangan hitam setinggi 2 meter, berbentuk manusia namun dengan kepala menyerupai tanduk dan mata merah menyala. Namun bayangan itu hilang begitu saja saat pintu ditutup. Pak Sidik menahan napas. Dadanya sesak. Ia menatap kembang telon, yang kini duduk di atas mejanya dengan ekor menggulung rapat. Mata kucing itu kembali menatap ke arah rumah, dan dalam sorot matanya ada semacam peringatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, suasana rumah Pak Broto menjadi lebih aneh. Para pembantu tidak banyak bicara. Seorang tukang kebun tiba-tiba pamit dan tidak pernah kembali. Seorang pembantu perempuan mengundurkan diri setelah mengaku mendengar suara tangisan bayi dari kamar belakang yang tidak dihuni. Dan malam berikutnya, kembang telon kembali duduk di pos satpam lebih awal dari biasanya, seolah tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Tapi kehidupan terus berjalan. Pak Broto tetap kaya raya. Mobil-mobil mewah tetap keluar masuk. Para tamu berpakaian hitam sering datang malam hari dan keluar menjelang subuh dengan wajah pucat. Tak ada yang tahu urusan mereka, dan tak ada yang berani bertanya. Namun suatu malam, tanpa diduga, Pak Broto datang ke pos jaga dengan sebungkus amplop coklat dan sebuah kotak kecil berisi ponsel terbaru. Ia meletakkannya di atas meja dan berkata, "Sebagai bentuk terima kasih atas pengabdianmu, Pak Sidik. 5 tahun bukan waktu sebentar. Rumah ini aman berkat penjagaanmu." Pak Sidik tertegun. Tak pernah sekalipun ia meminta bonus atau apapun. Tapi wajah Pak Broto terlihat tulus, dan hadiah itu tampak meyakinkan. Dengan sedikit ragu, ia mengangguk dan mengucap terima kasih. Pak Broto tersenyum, lalu kembali masuk ke rumah besar itu. Kembang telon yang sejak tadi diam, kini berdiri. Ia menatap langsung ke mata Pak Sidik, lalu ke arah ponsel yang masih dalam kotak. Ekor kucing itu menegang, bulunya berdiri, dan ia mengeong keras, sekali lagi, seperti saat malam itu, bukan suara manja, melainkan peringatan. Namun Pak Sidik tak mengerti. Baginya, itu hanyalah hadiah dari seorang atasan kepada karyawan yang setia. Ia tak tahu bahwa saat menerima ponsel dan amplop itu, sebuah pintu telah terbuka, pintu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia biasa. Dan di balik tirai rumah megah itu, di dalam ruangan gelap yang dipenuhi dupa dan simbol aneh, sesuatu tersenyum, perlahan. Pak Sidik tidak tahu bahwa malam itu, ketika ia menerima amplop coklat dan kotak ponsel dari juragannya, sebuah garis tak terlihat telah ditarik di antara dunia nyata dan dunia yang lebih kelam. Ia hanya merasa bersyukur, setelah 5 tahun bekerja tanpa banyak keluhan, akhirnya mendapat bonus dan perhatian dari sang majikan. Baginya, itu adalah balas budi yang wajar. Ia pulang pagi itu dengan hati ringan, membawa 2 benda yang kini menggantikan jaket dan roti bekalnya di dalam tas lusuh, amplop berisi uang dan sebuah ponsel keluaran terbaru yang masih tersegel. Namun yang membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya adalah tatapan kembang telon. Sejak ia menerima hadiah itu, kucing itu tidak mau mendekat, tidak mengeong, bahkan tidak mengikuti pulang seperti biasanya. Ia hanya duduk di depan pos satpam, bulunya mengembang, ekor menggulung kaku, dan matanya tajam seolah hendak menyampaikan sesuatu yang terlalu tua untuk dijelaskan dengan suara.
Pak Sidik tak menggubris. Ia mengira mungkin kucing itu tak suka dengan aroma ponsel baru atau kantong plastik dari toko elektronik. Ia pulang ke rumah kontrakan, membuka pintu, dan langsung disambut hawa yang dingin tak biasa. Udara pagi biasanya hangat, namun pagi itu terasa seperti menjelang badai. Ia menyeduh teh, membuka amplop dan menghitung uang di dalamnya, 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar baginya. Ia tersenyum kecil, lalu membuka kotak ponsel dan menyalakan perangkat baru itu. Layar menyala, dan dunia digital menyambutnya dalam cahaya biru yang dingin. Namun ia tidak menyadari bahwa sejak ponsel itu menyala, ada sesuatu di dalam rumahnya yang ikut terbangun. Sesuatu yang tak terlihat namun mulai bergerak. Malam berikutnya, segalanya berubah. Rumah kontrakannya tidak lagi terasa nyaman. Dinding seolah bernafas, lantai kayu mencicit walau tak ada yang berjalan, dan angin malam meniupkan bisikan yang tidak berasal dari luar. Pak Sidik terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara seperti kucing melengking. Bukan kembang telon, melainkan suara lain, nyaring dan penuh kemarahan. Ia bangun dan mendapati ponsel barunya menyala sendiri, menampilkan layar penuh simbol aneh, semacam huruf yang tidak dikenalnya, berputar dalam lingkaran seperti mantra. Ia mencoba mematikannya, tapi layar tidak merespons. Ponsel itu tetap menyala, dan dalam kegelapan kamar, cahaya biru dari layar memantulkan bayangan wajah Pak Sidik yang tiba-tiba tampak berbeda. Wajah itu bukan dirinya. Mata lebih dalam, kulit lebih pucat, dan mulutnya tersenyum bengkok. Pak Sidik menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Layarnya retak, lalu mati dengan sendirinya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, menganggap semuanya hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Pagi harinya, kembang telon sudah duduk di depan pintu kontrakannya. Seolah tahu bahwa malam yang baru saja berlalu telah menggoreskan luka pada dunia yang tak terlihat. Ia mendekat pelan, duduk di kaki Pak Sidik dan mengeong lembut. Suaranya berbeda, bukan sekadar suara kucing biasa, melainkan seperti ada gema di dalamnya. Seakan ia mencoba menenangkannya, atau setidaknya, memperingatkan. Tapi lagi-lagi, Pak Sidik hanya mengelus kepala kucing itu tanpa berpikir lebih dalam. Ia kembali ke rutinitas, berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Namun rumah Pak Broto juga mulai menunjukkan keanehan. Malam itu, ketika kembali berjaga, Pak Sidik menemukan 2 patung taman telah berubah posisi. Patung batu berbentuk wanita membawa kendi yang biasanya menghadap ke kolam, kini menghadap ke pos jaga. Ia bertanya dalam hati, tapi tidak ada yang bisa memberi jawaban. Para pembantu bahkan tidak berani keluar malam itu, dan tukang kebun yang tersisa hanya menunduk setiap kali lewat di depan Pak Sidik. Lalu, malam berikutnya, Pak Broto datang lagi ke pos. Ia tampak lebih segar, lebih muda, seolah bertambah usia terbalik. Wajahnya yang biasanya kuyuk kini tampak bercahaya, dan senyumannya terlalu lebar. Ia tak berkata banyak. Hanya menepuk bahu Pak Sidik dan berkata, "Kamu akan selalu saya jaga. Kau orang yang sangat berjasa untuk tempat ini." Lalu pergi. Tapi tepukan itu meninggalkan rasa aneh. Bahu Pak Sidik terasa panas, seperti ditempeli bara. Ketika ia membuka baju untuk melihat, tak ada luka. Tapi kulitnya tampak berubah warna, sedikit kehitaman, dan membentuk pola lingkaran samar. Ia mencoba menggosoknya, tapi tidak hilang. Kembang telon, dari jauh, kembali mengeong. Tapi kali ini suaranya dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Dan matanya mulai berubah, warna emasnya bersinar seperti mata binatang buas dalam gelap. Pak Sidik merasa ada sesuatu yang semakin dekat, semakin menekan. Hingga suatu malam, saat ia terlelap di pos jaga, mimpi buruk datang. Ia berdiri di dalam rumah Pak Broto, tapi ruangan itu kosong, dingin, dan berisi tubuh-tubuh manusia yang bergelimpangan. Wajah-wajah mereka hancur, mata membelalak, dan darah mengalir ke bawah ubin. Lalu, dari ujung lorong, muncul sosok tinggi berbaju hitam. Wajahnya kabur, tapi mata merahnya menyala. Sosok itu membawa cermin besar, dan memaksa Pak Sidik melihat ke dalamnya.
Apa yang ia lihat membuatnya terbangun dengan tubuh menggigil. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya terbaring di tanah, tubuhnya dikubur separuh, dan di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tanpa wajah yang bertepuk tangan perlahan. Paginya, saat bangun, ia mendapati ponsel barunya menyala kembali, retakan di layarnya hilang. Layar menampilkan pesan. Perantara telah diterima. Proses telah dimulai. Jantung Pak Sidik berdegup kencang. Ia tak mengerti. Tapi bagian dalam dirinya, bagian yang paling dalam dan jarang disentuh, mulai memahami, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang gelap. Sesuatu yang menuntut bayaran. Dan di pojok ruangan, Kembang Telon duduk diam, tubuhnya kini tampak lebih besar, bulunya berkilau terang, dan matanya, tak lagi seperti mata kucing. Pak Sidik tak bisa mengalihkan pandangan dari makhluk itu. Dadanya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena nalurinya, yang selama ini tidur, mendadak terbangun. Ada sesuatu yang sangat purba, sangat tua, yang keluar dari balik mata kucing 3 warna itu. Seolah bukan ia yang sedang menatap kucing, tapi justru dirinya yang sedang diamati oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari waktu. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya terkunci. Kembang Telon tak bergerak, hanya menatap lurus, dan entah bagaimana, tatapan itu seperti menghapus semua suara lain di dunia. Di luar, pagi mulai menyingsing, tapi cahaya matahari terasa murung, redup, seolah takut menembus dinding rumah kontrakan kecil itu. Sejak ponsel menyala dengan pesan aneh itu, Pak Sidik merasa waktu mulai terlipat. Hari-hari terasa lebih cepat, malam lebih panjang. Orang-orang di sekitarnya juga berubah. Penjual sayur yang biasa lewat depan rumah tidak terlihat lagi. Warung di ujung gang tutup mendadak. Bahkan suara ayam yang biasanya ramai di pagi hari, kini hanya sesekali terdengar, pelan dan putus-putus, seperti disembunyikan oleh sesuatu yang tak ingin mereka bersuara. Di rumah Pak Broto, suasana semakin sunyi. Lampu-lampu taman mati total 2 malam berturut-turut, dan tidak ada teknisi yang datang memperbaikinya. Para pembantu menghindari tatapan mata Pak Sidik, dan 2 di antaranya, ibu-ibu sepuh yang bekerja di sana sejak awal, menghilang tanpa kabar. Yang tersisa hanya Pak Sidik sendiri, duduk di pos satpam, mengamati rumah megah itu dari balik kaca buram yang berembun walaupun tidak ada hujan. Suatu malam, suara derak terdengar dari dalam pos. Ponsel pemberian Pak Broto menyala sendiri lagi. Tapi kali ini bukan simbol-simbol aneh atau pesan singkat. Layar menampilkan gambar dirinya sendiri, tapi bukan dari kamera depan, melainkan dari sudut tinggi seperti dari langit-langit ruangan. Ia melihat dirinya duduk, memegang ponsel itu, dalam waktu yang sama. Sebuah pengawasan yang tidak masuk akal. Pak Sidik segera menutup ponsel itu, namun gambarnya tetap ada. Bahkan kini disertai suara napas berat yang bukan berasal dari mulutnya. Seakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Namun udara terasa lebih padat. Lebih berat. Ia mendengar sesuatu menekan atap pos seperti kaki-kaki besar berjalan pelan. Dan kemudian, sekelebat bayangan melintas di luar, bukan manusia, bukan binatang, tapi sesuatu yang tidak seharusnya berbentuk. Ia berdiri kaku, tubuhnya membeku. Namun tangannya secara refleks meraih kantong dan menggenggam liontin kecil pemberian ibunya dulu. Doa-doa yang pernah diajarkan di masa kecil keluar dalam bisikan lirih. Dan saat ia hampir kehilangan kesadaran karena rasa dingin yang menyeruak dari bawah ubin, Kembang Telon melompat ke jendela pos satpam, bulunya berdiri, matanya menyala seperti bara. Ia mengaum, bukan mengeong, tapi benar-benar auman, dalam suara berat yang menggema seperti dari dasar hutan. Bayangan yang tadi tampak di luar langsung menghilang. Napas berat itu berhenti. Layar ponsel padam total. Dan malam kembali sunyi, meski sunyi yang menyimpan bahaya dalam diamnya. Setelah kejadian itu, Pak Sidik mulai sadar bahwa sesuatu sedang berusaha menjemputnya. Ia bukan hanya jadi penerima hadiah dari juragannya, ia sudah disiapkan sebagai bagian dari transaksi, bukan sekadar penjaga rumah, tapi tumbal yang disamarkan lewat loyalitas. Ia telah menerima perantara, uang dan benda yang berasal dari jalur kotor pesugihan.
Dan itu sudah cukup untuk membuatnya layak dijemput oleh makhluk yang ditugaskan mengambil nyawanya. Tapi ada satu yang tidak diperhitungkan oleh mereka, kembang telon. Makhluk itu bukan kucing biasa. Ia adalah penjaga yang sudah ada sebelum manusia mengenal waktu, makhluk yang dipercaya oleh orang-orang tua di tanah Jawa sebagai pelindung garis keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Dulu mereka menyebutnya kembang telon karena warnanya putih, hitam, dan kuning, melambangkan langit, bumi, dan manusia. Ia muncul bukan karena kebetulan, tapi karena dikirim untuk menyelamatkan satu jiwa dari jeratan gelap. Dan jiwanya adalah jiwa Pak Sidik. Namun kekuatan pesugihan tidak akan tinggal diam. Mereka mulai beraksi lebih terang-terangan. Malam berikutnya, saat Pak Sidik kembali berjaga, pos satpamnya dilempar batu oleh tangan tak terlihat. 2 kali ia mendengar suara seperti langkah kaki berat mendekat, tapi tak ada siapapun di luar. Alarm rumah tiba-tiba menyala lalu mati sendiri, seperti diacak oleh kekuatan yang bukan manusia. Dan puncaknya terjadi saat sebuah kepala kambing hitam ditemukan tergantung di pagar rumah juragan. Darahnya menetes semalaman. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi Pak Sidik tahu, itu adalah peringatan. Ia telah menerima hadiah, namun belum mati. Dan kini, pihak yang seharusnya menerima tumbal, mulai kehilangan kesabaran. Pak Broto pun mulai bertingkah ganjil. Ia jarang keluar rumah, namun setiap malam jendela kamarnya terbuka dan terdengar suara nyanyian lirih dalam bahasa yang tidak dikenali. Kadang suara itu berubah menjadi rintihan, kadang menjadi lolongan serak. Dan di malam-malam tertentu, cahaya merah menyala dari dalam rumah, seperti kobaran api, namun tidak pernah terlihat asap. Pak Sidik, meski ketakutan, tetap menjalankan tugasnya. Ia tahu bahwa jika ia lari, mereka akan lebih mudah mengejarnya. Ia tinggal menunggu waktu. Entah bagaimana, kembang telon pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dan benar saja, malam ke-7 sejak ia menerima ponsel dan uang, terjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia duduk di pos, setengah mengantuk, tiba-tiba seluruh lampu taman padam serempak. Angin berhenti, udara diam. Lalu muncul suara langkah pelan, bergetar, mendekat dari arah taman belakang. Bukan satu, tapi seperti banyak kaki berjalan bersamaan. Dari kegelapan, muncul bayangan, makhluk hitam, tinggi, dengan wajah berupa rongga kosong yang menganga. Di tangannya ada sabit panjang, namun bukan dari logam, melainkan dari tulang. Ia melangkah ke arah Pak Sidik. Jantung Pak Sidik hampir berhenti. Ia tahu, ini saatnya ia diambil. Namun sebelum sabit itu sempat diayunkan, suara raungan mengguncang malam. Bumi bergetar. Pohon-pohon bergoyang. Dan dari atap pos satpam, kembang telon melompat turun, namun bukan lagi seekor kucing, melainkan seekor macan putih bertubuh besar, dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya. Matanya membara. Kukunya mencengkeram tanah dan membuat tanah retak. Makhluk pesugihan itu mundur. Tapi macan putih itu melompat, menyerang langsung dengan cakarnya. Udara malam terbelah oleh teriakan, bukan dari mulut manusia, tapi dari dimensi lain yang tak pernah bisa dimengerti manusia. Suara yang bisa membuat orang gila hanya dengan mendengarnya. Dan Pak Sidik, di tengah semua itu, hanya bisa bersujud, memeluk tanah, dan memejamkan mata. Pertarungan berlangsung hanya beberapa detik. Tapi setelah itu, semuanya hening. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Dan saat Pak Sidik membuka mata, yang tersisa hanya debu hitam mengepul, dan kembang telon yang kembali duduk di atas meja pos, tubuhnya kembali kecil, matanya tenang. Namun ia tahu, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Setelah malam itu, Pak Sidik tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam seperti dikuntit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia bisa mendengar suara-suara dari dalam tanah, dari sela-sela dinding rumah, dari langit yang kadang tampak terlalu dekat. Suara lirih seperti bisikan ribuan mulut yang saling tumpang tindih, memanggil namanya, merayunya agar menyerah. Tapi kembang telon selalu hadir. Kadang ia muncul di jendela pos satpam,
kadang di belakang pintu rumah kontrakan, atau bahkan tiba-tiba sudah tidur di atas dadanya saat ia terbangun dengan tubuh penuh peluh dingin. Kucing itu kini tak pernah pergi jauh darinya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Pak Broto semakin ganjil. Para pembantu tak pernah terlihat lagi. Yang terdengar hanya derit pintu yang membuka sendiri di malam hari dan bau anyir seperti daging mentah yang busuk. Dan yang paling membuat bulu kuduk Pak Sidik meremang, setiap pagi saat ia menyapa Pak Broto dari kejauhan, pria tua itu hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi, dengan mata merah seperti orang kurang tidur dan bibir yang bergerak-gerak meski tidak ada suara keluar. Hingga suatu malam, saat angin tidak berhembus dan langit terasa seperti menekan bumi, Kembang Telon mendadak berdiri kaku di meja pos, menatap ke arah rumah besar itu. Telinganya bergerak-gerak cepat, tubuhnya menegang, dan tanpa suara, ia melompat ke tanah, mengisyaratkan sesuatu pada Pak Sidik. Entah mengapa, tanpa bertanya atau ragu, Pak Sidik mengikuti langkah kucing itu. Mereka menyusuri taman belakang yang gelap, melewati kolam kecil yang airnya tampak hitam dan tak beriak, lalu berhenti di dekat gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Tapi malam itu, pintunya setengah terbuka. Kembang Telon menoleh pada Pak Sidik, seolah mempersilakan masuk. Tangan Pak Sidik bergetar saat menyentuh gagang pintu. Aroma kemenyan dan darah menyeruak kuat, menusuk sampai ke kepala. Di dalam, ruangan itu gelap, tapi hawa panas seperti dari perut bumi menyergapnya. Ia melangkah pelan, dan begitu matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya nyaris lumpuh. Di tengah ruangan ada lingkaran besar yang digambar dengan darah. Di dalamnya, terdapat sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, cermin kecil yang retak, dan sebilah keris tua yang terbenam di tanah. Di dinding, terpajang lukisan wajah-wajah manusia yang mengerikan, dengan mata bolong dan mulut menyeringai. Dan di atas meja kecil, ada buku tua berbalut kulit manusia. Pak Sidik ingin mundur, tapi Kembang Telon mendorongnya pelan, seolah meminta ia melihat lebih dekat. Dengan jantung berdentum, ia membuka buku itu. Halaman pertamanya kosong. Tapi saat jari-jarinya menyentuhnya, huruf-huruf mulai muncul sendiri, seperti ditulis oleh tangan gaib. Bahasanya aneh, tapi entah bagaimana otaknya bisa memahami. Perjanjian darah untuk keberuntungan duniawi, 1 jiwa untuk 1000 keberkahan. Di halaman berikutnya, tertulis nama-nama orang yang telah menjadi korban. Dan di baris terakhir, tangannya gemetar membaca nama yang terpampang jelas. Sidik Purnomo. Tubuhnya ambruk. Ia tidak bisa bernapas. Ia ingin menjerit, tapi suaranya lenyap di udara panas itu. Ia paham sekarang. Ia tidak sekadar penerima bonus dari juragannya. Ia tumbal yang disiapkan dengan cara perlahan. Semua kebaikan itu, hadiah, uang, ponsel, adalah bagian dari transaksi kotor. Begitu ia menerima, berarti perjanjian darah telah mengikatnya. Pak Broto telah menandatanganinya atas namanya. Tiba-tiba, lantai bergetar. Cermin di dinding bergetar hebat, dan udara di dalam gudang menjadi sangat dingin. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah. Perlahan, sosok Pak Broto muncul. Namun kali ini bukan sebagai pria tua yang ia kenal. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan di balik bajunya, tampak tubuhnya ditumbuhi urat-urat hitam seperti akar tumbuhan yang merambat ke kulit. "Kenapa kau masuk ke sini?" Suara Pak Broto berat, bukan dari tenggorokan, tapi dari dalam dada. "Ini bukan tempat untukmu, Sidik." Pak Sidik tak menjawab. Tubuhnya kaku, namun tatapannya berubah. Tak ada lagi rasa takut seperti malam pertama ponsel itu berbunyi. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa ia tak sendiri. Dan ia tahu bahwa Kembang Telon ada di belakangnya. Pak Broto mendekat. "Kau harus tahu, aku tak ingin ini terjadi." Tapi mereka menagih. Ia menunjuk langit-langit, tempat Cat mengelupas dan darah merembes dari selapapan. "Kau sudah kutandai. Mereka tidak akan melepaskanmu. Bahkan aku tak bisa membatalkannya."
Namun sebelum tangan Pak Broto menyentuh tubuh Pak Sidik, kembang telon melompat ke tengah lingkaran darah, berdiri tegap, dan dalam sekejap tubuhnya membesar kembali. Bukan sekadar macan, tapi makhluk cahaya yang menyilaukan mata, dengan taring putih menyala dan suara menggeram seperti guntur dalam gua. Cahaya dari tubuh kembang telon menyentak ruangan, membuat dinding bergema dan buku tua itu terbakar sendiri. Jeritan terdengar dari segala arah. Lukisan di dinding menangis. Keris tua terangkat dari tanah dan melayang, berputar-putar liar sebelum terlempar ke langit-langit dan patah dua. Pak Broto berteriak, tubuhnya mencair, seperti lilin meleleh, namun bukan darah yang mengalir, melainkan asap hitam yang menggumpal seperti awan kematian. Pak Sidik diseret keluar oleh kembang telon, dan begitu mereka keluar dari gudang itu, pintunya tertutup sendiri. Lalu gudang itu terbakar, tanpa api, tanpa suara, hanya lenyap jadi debu dalam cahaya terang yang menyilaukan. Ketika semuanya usai, Pak Sidik terduduk di tanah, menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi menampung semua yang ia alami. Namun saat ia menoleh ke samping, kembang telon masih di sana, duduk tenang, dan dalam matanya ada sesuatu yang menenangkan, seperti pelukan dari alam yang jauh lebih tua dari dunia ini. Malam itu langit terasa lebih tinggi. Bintang terlihat lagi setelah sekian lama menghilang. Dan Pak Sidik tahu, perjanjian itu belum berakhir, tapi ia telah bertarung. Dan menang, untuk sementara. Namun malam yang seolah damai itu ternyata hanyalah jeda sebelum badai. Apa yang Pak Sidik alami di gudang larangan hanyalah permukaan dari pusaran gelap yang telah bergerak sejak lama. Ia belum benar-benar bebas. Ia hanya menggagalkan satu tahap. Dan dalam dunia pesugihan, tumbal yang gagal adalah aib yang harus ditebus. Keesokan harinya, halaman rumah Pak Broto dipenuhi asap tebal yang tidak diketahui dari mana datangnya. Gudang yang terbakar semalam lenyap tak bersisa, hanya tersisa bekas tanah gosong yang terasa dingin walau mentari siang menyorot tajam. Orang-orang sekitar mulai bergunjing, beberapa berkata ada makhluk besar bersinar yang muncul semalam, beberapa lagi yakin mendengar jeritan dari balik pagar tinggi itu. Pak Sidik tak bicara apa-apa. Ia masih berjaga seperti biasa, seolah tak ada apapun yang terjadi. Namun di balik wajah tenangnya, ada kegelisahan yang mengendap. Ia tahu pesugihan itu tidak akan tinggal diam. Ia tahu, setiap aturan punya konsekuensi. Dan tumbal yang gagal, akan memicu amarah dari kekuatan yang telah memberi perjanjian. 3 hari setelah kejadian itu, hujan turun dengan lebat. Bukan hujan biasa. Butir airnya pekat seperti lumpur, dan aroma anyir kembali tercium, kali ini dari saluran air di sekitar rumah. Lalu, satu persatu kejadian aneh mulai menimpa warga sekitar. Anak Pak Darno yang tinggal di ujung gang mendadak rasukan, menggigit lidahnya sendiri sambil berteriak bahwa darah yang dijanjikan tidak datang, maka seluruh tanah ini harus menggantinya. Di malam yang sama, pohon asem tua di dekat pos ronda tumbang sendiri, dan dari dalam batangnya keluar ulat-ulat hitam sebesar jari tangan, menyebar cepat ke selokan. Pak Sidik menyadari satu hal, pesugihan itu kini mencari ganti. Karena ia telah selamat, maka makhluk-makhluk dari dunia perjanjian mulai mengincar siapa saja yang dekat dengannya. Tak peduli tak bersalah. Tak peduli tak tahu apa-apa. Bagi entitas dari dunia hitam itu, tumbal tetap harus dipenuhi. Ia mencoba menjaga rumah Pak Broto siang dan malam. Tapi pria itu tak pernah muncul lagi. Kamarnya gelap dan terkunci, tak ada suara, seolah rumah besar itu telah menjadi sarang sesuatu yang bukan manusia. Suatu malam, ketika ia mengelilingi halaman, Pak Sidik melihat sosok bayangan berdiri di bawah pohon jambu, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tak punya wajah, hanya rongga kosong dengan suara gemertak tulang yang terus terdengar. Dan dari perutnya yang terbuka, tangan-tangan kecil menjulur keluar, seperti mencari mangsa. Ia terdiam. Ingin berteriak tapi tak bisa. Langkahnya berat. Tubuhnya mendadak terasa seperti terikat oleh tali tak kasat mata. Namun suara lembut mendesis dari belakang membuat makhluk itu terhenti. Kembang telon muncul dari kegelapan. Bukan sebagai kucing kecil kali ini, tapi dalam bentuk separuh wujud macan putih,
separuh bayangan. Di matanya ada cahaya perak yang menusuk. Makhluk bayangan itu mendesis, lalu mundur masuk ke dalam tanah, menghilang begitu saja. Keesokan harinya, desas-desus tentang desa sekitar mulai beredar. Di kampung sebelah, seorang kepala dusun ditemukan menggantung dengan tubuh terbalik. Di tubuhnya tertulis dengan darah, "Tumbalmu belum cukup." Pak Sidik menggigil. Ia sadar, pesugihan yang diikat oleh Pak Broto sudah terlalu dalam. Dan saat satu tumbal gagal, perjanjian akan menuntut jiwa pengganti sebanyak mungkin. Kembang Telon terus mengawasinya, namun makhluk-makhluk yang datang kian kuat, kian banyak. Mereka tidak hanya menampakkan diri malam hari, tapi mulai meresap ke dalam mimpi, ke dalam suara angin, bahkan ke dalam air yang diminum. Puncaknya terjadi 7 hari setelah gudang itu lenyap. Malam itu langit menjadi merah. Bukan karena senja, tapi karena darah. Awan menggulung turun ke bumi, dan angin bertiup dari arah berlawanan. Suara gamelan terdengar dari arah rumah Pak Broto, padahal tidak ada perayaan apapun. Pak Sidik berlari ke pos jaga, tapi jalanan seperti berlipat. Setiap langkahnya terasa kembali ke tempat semula. Dan dari setiap bayangan yang ia lewati, muncul wajah-wajah yang ia kenal. Wajah orang-orang yang telah meninggal, beberapa dari masa lalunya, semua menatap dengan tatapan kosong dan mulut menganga. Kembang Telon mendengkur keras, bulunya berdiri, tubuhnya berubah total menjadi macan putih raksasa. Ia mendorong Pak Sidik ke arah pagar dan mengaum. Suara auman itu membuat bumi bergetar. Dari arah rumah Pak Broto, muncul sosok besar menyerupai manusia, namun bertanduk dan seluruh tubuhnya ditutupi kain kafan lusuh yang meneteskan darah. Di tangan makhluk itu tergenggam ponsel pemberian Pak Broto yang dulu dikira hadiah. Makhluk itu membuka mulut, dan suara yang keluar bukan suara manusia, tapi desisan bercampur ribuan jeritan. Kau menolak takdirmu, maka dunia harus menggantikanmu. Ia mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, dan ponsel itu mulai meleleh, berubah menjadi wajah Pak Sidik sendiri yang berteriak dari dalam cairan logam panas. Dari tubuh makhluk itu muncul wajah Pak Broto, tertutup kutukan, berusaha menyatu dan memisah bersamaan. Pak Sidik hanya bisa berpegangan pada satu hal, kembang telon. Ia menatap makhluk putih itu dan memejamkan mata. Saat ia membuka mata lagi, ia melihat kucing itu berubah lagi, kali ini menjadi bayangan dirinya sendiri, namun bersinar. Makhluk pesugihan menyerang, dan ledakan cahaya menyelimuti halaman rumah. Api membara, tapi tidak membakar. Angin menderu, namun tak meniupkan debu. Semua seperti terhenti di antara dua dunia. Waktu dan ruang memelintir. Di saat itulah, Pak Sidik akhirnya memahami. Kembang Telon bukan sekadar kucing. Ia adalah penjaga perjanjian tertua, makhluk yang hanya menolong mereka yang pernah membayar dengan kasih dan nyawa, bukan dengan darah. Pak Sidik menolongnya saat terluka, tanpa pamrih, tanpa harap kembali. Dan karena itu, ia dilindungi oleh aturan yang lebih kuno dari pesugihan itu sendiri. Pertempuran malam itu bukan sekadar tentang satu satpam dan satu makhluk. Ini adalah pertarungan antara tulus dan tamak, antara pengorbanan dan keserakahan. Dan darah tak lagi bisa membeli segalanya. Ledakan cahaya itu tidak membakar tubuh Pak Sidik, tapi membakar seluruh jejak perjanjian di rumah Pak Broto. Cahaya putih yang menguar dari tubuh kembang telon yang menjelma sosok bayangan bersinar mengalir ke tanah, menyerap amarah, kebencian, dan jiwa-jiwa yang tertambat dalam ikatan kegelapan selama bertahun-tahun. Makhluk berjubah kafan yang membawa ponsel itu menjerit dalam ribuan suara. Ia bergeliat seperti cacing yang disiram garam. Ponsel yang diacungkannya berubah menjadi bara, lalu meleleh hingga tak berbentuk. Wajah Pak Broto yang menempel di tubuh makhluk itu memekik seperti orang tenggelam dalam lumpur, lalu terhisap ke dalam pusaran cahaya. Dalam sekejap, semua diam. Tak ada suara. Tak ada angin. Waktu seperti berhenti. Pak Sidik masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun, napasnya pendek. Di depannya, hanya ada tanah lapang dan rumah besar yang perlahan memudar warnanya. Bangunan itu tetap ada,
tapi terasa seperti rumah kosong yang telah ditinggalkan sejak lama. Kembang Telon berjalan perlahan ke arah Pak Sidik. Kini ia kembali menjadi kucing kecil berbulu 3 warna, putih, oranye, dan hitam. Bulu ekornya sedikit hangus di ujung, tapi matanya bersinar tenang. Ia melingkar di kaki Pak Sidik, lalu mengeong pelan, seperti mengucapkan perpisahan. Sudah selesai, bisik Pak Sidik tanpa sadar. Kucing itu menatapnya lama, lalu menunduk. Dalam sekejap, ia berbalik arah dan berlari ke dalam bayang-bayang pohon yang tak lagi menyeramkan. Menghilang tanpa jejak. 3 minggu berlalu. Desa tempat rumah Pak Broto berada kini sepi. Orang-orang mulai pindah, sebagian besar karena trauma. Rumah itu sendiri masih berdiri, tapi tidak ada yang mau memasukinya. Bagian gudang telah rata dengan tanah, dan tak ada yang tahu kenapa. Semua hanya bisa menebak. Konon, rumah itu menyimpan arwah penasaran. Tapi hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sidik memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai satpam di sana. Ia kembali ke kampung halamannya di pinggiran Wonosobo. Sebuah rumah kecil yang dulu hampir ia jual karena gaji tak cukup kini terasa begitu hangat. Ia mengisi harinya dengan berkebun, membantu ronda malam di desanya, dan sesekali menjaga sekolah sebagai relawan keamanan. Orang-orang sering bertanya padanya kenapa ia berhenti. Ia hanya menjawab, sudah saatnya menjaga rumah sendiri. Tak lebih, tak kurang. Namun tiap malam Jumat Kliwon, ketika embun belum jatuh dan bulan setengah menggantung di langit, seekor kucing 3 warna selalu datang ke beranda rumahnya. Duduk diam. Menatap ke arah Pak Sidik yang sedang menyiram tanaman malam atau sekadar duduk mengopi. Kucing itu tidak pernah masuk, tidak juga meminta makan. Ia hanya datang, duduk, dan pergi saat angin berembus. Tetangga yang melihat menyebutnya kucing penunggu atau kucing aneh. Tapi Pak Sidik tahu, itu bukan sekadar kucing. Itu adalah penjaga yang pernah ia selamatkan, dan kini menjaga dirinya. Hidupnya tenang, tapi tidak tanpa luka. Ia masih terbangun kadang-kadang oleh mimpi tentang bayangan tak berwajah, atau tentang suara gamelan yang pelan tapi merayap ke jantung. Namun kini ia tahu, ketakutan hanya punya kuasa atas hati yang tak percaya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang ke desanya. Wajahnya bersih, bajunya rapi, dan membawa kamera. Katanya sedang membuat dokumentasi tentang rumah-rumah angker yang ada sejarah kelamnya. Ia bertanya tentang rumah Pak Broto. Ada orang bilang dulu penjaga rumah itu selamat dari tumbal pesugihan. Bapak tahu kisahnya? Pak Sidik hanya tersenyum. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, kisah seperti itu sering berulang. Tapi bukan tentang rumahnya, tapi tentang apa yang membuat seseorang tetap hidup di tengah maut. Pemuda itu mengernyit. Maksudnya, Pak? Pak Sidik menatapnya dengan mata teduh namun dalam. Kadang, satu tindakan kecil bisa jadi pembeda antara mati dan hidup. Seperti, menolong seekor kucing di tengah jalan. Pemuda itu tertawa, mengira itu hanya perumpamaan. Ia pamit setelah itu, lalu pergi membawa rasa penasaran yang menggantung. Dan malamnya, di teras rumah Pak Sidik, kucing 3 warna itu datang lebih awal dari biasanya. Kali ini, ia membawa seekor anak kucing kecil berbulu putih yang berjalan tertatih di belakangnya. Pak Sidik hanya tertawa pelan dan membuka pintu. Masuklah. Tak semua rumah menolak tamu. Di dunia ini, tidak semua makhluk yang menyelamatkanmu berbentuk manusia. Dan tidak semua keajaiban datang dari mantra. Kadang, kasih tanpa pamrih bisa menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari jampi-jampi pesugihan. Pak Sidik telah membuktikannya. Ia selamat, bukan karena kekuatan, tapi karena hati yang tak meminta balas. Dan sejak malam itu, tak ada lagi darah yang menetes dari rumah besar itu. Tak ada lagi tumbal. Tak ada lagi perjanjian. Yang tersisa hanyalah kisah yang tak semua orang percaya. Namun setiap kali kucing 3 warna itu datang ke beranda, Pak Sidik tahu, semuanya nyata.
Dan ia tak pernah sendiri.